Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi hari ini meluncurkan Badan Layanan Umum di bidang pengelolaan museum dan cagar budaya nasional, yakni Indonesian Heritage Agency. Kegiatan peluncuran berlangsung di Benteng Vredenburg, daerah istimewa Yogyakarta. Terbentuknya Indonesian Heritage Agency dianggap menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya pelestarian warisan budaya di Indonesia. Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid mengatakan hal ini bukan hanya tentang pengelolaan museum dan cagar budaya, tetapi juga bagaimana bangsa Indonesia memanfaatkan dan merawat kekayaan budaya yang dimiliki. Hilmar juga menjelaskan bahwa kehadiran Indonesian Heritage Agency diharapkan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya. Suatu hal yang menarik sekali karena agensi ini menggabungkan 18 museum yang ada di bawah Kemdikbud dan juga 34 cagar budaya di bawah satu manajemen gitu ya. Itu perubahan paling besar yang kita lakukan ya untuk meningkatkan layanan gitu ya. Dan untuk bisa meningkatkan layanan maka tata kelolanya juga diubah ya. Jadi secara manajerial kita membentuk satu organisasi yang membawahi ya 18 museum dan 34 cagar budaya. Lalu bagaimana jalannya peluncuran Indonesian Heritage Agency? Kita bergabung bersama jurnalis Metro TV di Yogyakarta, Gali Saputra. Gali, bagaimana jalannya profesi peluncuran Indonesia atau proses peluncuran Indonesian Heritage Agency di Yogyakarta saat ini? Baik, selamat sore Maria dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa dapat kami laporkan bahwa sore hari ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan meluncurkan Indonesian Heritage Agency atau IHA, di mana IHA ini seperti informasi yang kami terima adalah badan layanan umum yang bergerak di bidang pengelolaan museum maupun cagar budaya. Dan untuk saat ini ada sekitar 18 museum dan sekitar 34 cagar budaya nasional yang berada di bawah IHA ini. Namun untuk mengetahui seperti apa lebih tepatnya IHA ini, saat ini sudah bergabung bersama kami narasumber yakni Dewan Pengawas IHA, yakni Bapak Ricky Pesik. Selamat sore Pak. Boleh dijelaskan kepada kami Pak seperti apa sih Pak sebenarnya IHA ini dan kenapa harus ada IHA ini? Indonesian Heritage Agency itu adalah penamaan lembaga dalam bahasa Inggris. Nama lembaga resminya sendiri Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya. IHA ini atau kami singkat IHA ini bisa dibilang adalah sebuah keniscayaan untuk membangun manajemen museum, tata kelola museum yang lebih modern. Jadi kalau kita ketahui bersama gitu ya bahwa tata kelola ini masih tertinggal dibandingkan banyak negara yang lebih maju memanfaatkan museum dan cagar budaya ini sehingga bisa menjadi pusat budaya, pusat ruang publik yang menarik, yang selalu bisa attract pengunjung secara masif gitu ya, dan menjadi sumber pendapatan baru. Nah, BLU ini Badan Layanan Umum ini kan instrumen kementerian untuk membangun sebuah dalam tanda petik badan usaha, karena dia diberi kewenangan untuk mengelola pendapatan dan memanfaatkan pendapatannya itu untuk pengembangan dari lembaganya, termasuk kalau di kita museum-museum dan cagar budaya. Sehingga ini adalah sebuah keniscayaan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebuah keniscayaan untuk mengintegrasikan seluruh aset. Karena kita adalah sebuah negara besar, punya aset di bawah Dirjen Kebudayaan sendiri, ada 18 museum dan 34 cagar budaya, dan masih terus bertambah, sehingga kita perlu sebuah tata kelola yang terintegrasi. Oleh sebab itu BLU inilah menjadi solusi kita. Dan kalau saya lihat-lihat dan saya baca dari visi misi dari adanya IHA ini juga menjadi ruang kolaboratif seperti itu Pak. Boleh dijelaskan sedikit Pak untuk ruang kolaboratif ini yang dimaksud seperti apa seperti itu? Ruang kolaboratif itu sebenarnya kita bisa pakai banyak istilah ya, ruang kolaboratif, sebuah ruang yang lebih interaktif, yang pasti lebih berorientasi kepada publik. Nah, ini juga menjadi penting gitu ya. Pembentukan BLU ini salah satu tugasnya juga memang adalah mentransformasi paradigma tata kelola kita terhadap aset museum dan cagar budaya yang ada. Dan kalau kita tahu tempat-tempat yang lebih atraktif yang bisa diterima oleh publik menjadi destinasi yang baik itu pada umumnya mampu menciptakan kolaborasi
Jadi dia harus melibatkan publik. Nah, karena itu ke depan akan banyak sekali penting hadir program-program dari Museum dan Cagar Budaya ini yang melibatkan publik dan berinteraksi dengan publik. Kalau dalam bahasa pemasaran modern sekarang adalah dia bisa menciptakan experience, ya, pengalaman baru gitu. Tapi di luar itu pengalaman baru ini memang harus berbasis pada kemampuan BLU ini nanti menciptakan manajemen koleksi yang modern. Manajemen koleksi yang modern itu penting karena berbasis pada koleksi-koleksi kita itulah kita menemukan cara-cara baru kan. Pusat atau dasar dari proses-proses produksi pengetahuan-pengetahuan baru yang relevan dan appealing kepada generasi muda kita. Dan sehingga membuat eksistensi dari museum-museum dan cagar budaya kita ini selalu relevan. Karena itu dia menjadi dinamis. Dari masa ke masa akan terjadi perubahan, tuntutan kepentingan baru yang bisa mengakomodir minat-minat satu generasi tertentu nanti. Baik Pak, terima kasih Pak. Dan itu tadi pemirsa wawancara kami bersama Dewan Pengawas IHA, yakni Bapak Ricky Pesik, dan memang ada banyak sekali tujuan dari adanya IHA ini selain menjadi payung untuk menaungi berbagai museum maupun cagar budaya ruang kolaboratif bagi generasi muda yang ada di Indonesia. Dan saat ini kami masih menantikan seperti apa nanti jalannya peluncuran dari Indonesian Heritage Agency ini yang akan dimulai pukul 8 di kanal YouTube dari Kemendikbud. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Yogyakarta. Kembali. Baik, laporan langsung dari Gali Saputra. Terima kasih.